Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa tentang jurnalistik. Yang pertama, apa itu jurnalistik? Dan mengapa jurnalistik menjadi bagian dari komunikasi massa? Kata kunci dalam pengertian jurnalistik adalah berita dan penyebarluasan atau publikasi. Jurnalistik adalah kepandaian dalam hal mengarang yang tujuan pokoknya adalah untuk memberikan kabar atau informasi pada masyarakat umum secepat mungkin dan tersiar seluas mungkin. Menurut Adinegoro Hukum Komunikasi Jurnalistik 1984. Lalu, mengapa menjadi bagian dari komunikasi massa? Komunikasi massa itu dapat dikatakan sebagai sarana yang menjadi tempat penyampaian hasil kerja aktivitas dari jurnalistik. Komunikasi massa juga merupakan istilah yang digunakan oleh publik dalam mereferensi tempat dipublikasikannya suatu berita. Lalu hasil kerja jurnalistik para wartawan dipublikasi melalui media massa. Setiap berita dalam jurnalistik menjadi tidak bermakna tanpa mendapat dukungan atau publikasi melalui media massa. Jadi komunikasi massa merupakan tempat untuk menyampaikan berita. Singkatnya lagi, komunikasi massa adalah alat transmisi informasi seperti koran, majalah, buku, film, radio, dan televisi, atau suatu kombinasi bentuk dari bentuk-bentuk media itu. Lalu tentang sejarah dan perkembangan jurnalistik. Banyak literatur yang membahas perkembangan jurnalistik dari zaman ke zaman. Singkatnya, selama ini berbagai sumber literatur tentang sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Akta Diurna pada zaman Romawi kuno, masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar. Seperti papan pengumuman, sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, diyakini sebagai produk pertama jurnalistik. Pers, media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Hingga Julius Caesar pun digadang-gadang sebagai bapak pers dunia. Seiring kemajuan teknologi informasi, maka yang bermula dari laporan harian, maka tercetaklah menjadi surat kabar harian. Dari media cetak berkembang ke media elektronik. Dari kemajuan elektronik terciptalah media informasi berupa radio. Tidak cukup dengan radio yang hanya berupa suara muncul pada terobosan baru berupa media audiovisual, yaitu televisi atau TV. Setelah televisi, kemudian lahirlah internet sebagai jaringan yang bebas dan tidak terbatas. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini terlahirlah banyak media atau multimedia. Seorang yang membuka internet bisa sekaligus mendengar radio atau mendengar musik atau nonton siaran televisi. Fungsi pers pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terdapat pada pasal 6 adalah sebagai berikut. Alinea pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Alinea kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Alinea ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Alinea keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
ini yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian 4 sistem pers yang diketahui dan negara mana saja yang menggunakannya. Yang pertama, teori pers yang pertama adalah teori otoriter atau teori otoritarian. Menurut teori ini, pers mempunyai tugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Dalam sejarah, sistem pers otoriter telah banyak diterapkan di berbagai negara tertentu. Beberapa negara yang disebut pernah dan mungkin saat ini diterapkan antara lain adalah negara Jepang, Rusia, Spanyol, Jerman, dan lain sebagainya. Teori pers yang kedua adalah teori liberal. Teori ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Liberal dikenal dengan kebebasannya, namun sebebas-bebasnya pers dalam negara yang menganut demokrasi liberal pasti tidak leluasa untuk memfitnah, menyiarkan tulisan cabul, atau untuk menghasut. Pers liberal beranggapan bahwa pers itu harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu manusia untuk dalam mencari kebenaran. Sistem pers ini tumbuh di Amerika Serikat dan Inggris. Teori pers yang ketiga, teori pers komunis atau Marxis. Teori pers komunis Soviet ini tumbuh di Rusia 2 tahun setelah Revolusi Oktober 1917, dan teori ini berakar pada teori pers otoriter atau penguasa. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik. Sedangkan apabila sebaliknya dianggap sebagai bentuk perlawanan atau immoral, pers dijadikan sebagai alat indoktrinasi massa oleh partai. Teori pers yang keempat adalah teori tanggung jawab sosial. Pada teori ini, pers adalah forum yang dijadikan sebagai tempat untuk memusyawarahkan berbagai masalah dalam rangka tanggung jawab terhadap masyarakat atau orang banyak, dalam kurung sosial. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mudah dimengerti.